Anda kembali bersama kami di Dua Arah, Saudara. Kami masih membahas terkait dengan PSBB yang diterapkan di Jakarta dan juga sejumlah kota penyangga lainnya. Sudah bergabung bersama kita Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, kemudian Ibu Nuning Nuraini, koordinator Simkov ID, dan telah bergabung juga Pak Trubus Rardiansyah, pengamat kebijakan publik di Dua Arah malam hari ini. Pak Trubus, kita membicarakan soal efektivitas PSBB selama beberapa hari terakhir, baik di Jakarta dan juga di sejumlah kota penyangga lainnya. Tadi disebutkan ini sudah ada efektif meskipun pengurangannya atau pengurangan pergerakan orang tidak terlalu signifikan. Kalau Pak Trubus punya penilaian seperti apa terkait dengan PSBB di Jakarta dan kota-kota lainnya? Iya, kalau menurut saya sih pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta terutama itu efektif dalam mencegah atau membatasi orang untuk bergerak atau mobilitas masyarakat. Tetapi kan belum efektif untuk memutus mata rantai COVID gitu. Jadi pada realitanya penyebaran COVID ini kan masih relatif tinggi. Artinya jumlah ODP maupun PDP-nya juga masih tinggi. Jadi menurut saya justru yang terjadi adalah memang pembatasan-pembatasan itu belum berjalan optimal sehingga yang terjadi kemudian tetap saja masyarakat masih beraktivitas. Pak Trubus, menurut Bapak apa yang membuat PSBB ini belum optimal hingga kita melihat masih ada penyebarannya? Iya, karena satu itu masih banyaknya aktivitas warga terkait dengan dari 8 sektor yang dikecualikan. Salah satu sektornya adalah sektor industri kan. Jadi sektor industri ini masih beraktivitas sehingga masih banyak karyawan buruh yang memang kebetulan mereka ini tidak tinggal di Jakarta atau tinggal dekat dengan industrinya, tapi justru tinggal di wilayah penyangga. Karena itu kemudian mereka masih berduyun-duyun masih datang. Karena itu transportasi di berbagai tempat itu masih padat gitu. Jadi misalnya KRL juga masih padat, gitu, tempat-tempat lain juga masih padat. Karena itu menurut saya memang ini salah satu faktor yang kemudian juga transportasi sendiri juga menyumbang kepadatan juga. Karena apa? Karena di sini transportasi juga dibatasi, tetapi pada prakteknya juga masih banyak yang beraktivitas. Nah ini kan juga menjadi persoalan tersendiri menurut saya itu, Mbak. Menurut Pak Trubus, dengan masih beroperasinya KRL menjadi persoalan untuk bisa mengoptimalkan PSBB tidak hanya di Jakarta tapi juga kota-kota penyangga. Menurut Pak Trubus, ketika ini tidak dihentikan oleh pemerintah, apa kekhawatiran Anda? Iya, justru kekhawatiran saya malah ini akan tujuan kita ini kan sebenarnya PSBB kan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Nah, kemudian dari adanya kebijakan KRL yang masih tetap berjalan gitu ya, masih beraktivitas, maka otomatis rencana kita untuk memutus mata rantai ini kan menjadi sulit. Karena apa? Karena sudah sejak lama ditengarai bahwa penyebaran COVID di KRL ini, terutama dari Jakarta ke Bogor kan, sudah disinyalir sejak lama memang itu menjadi sumber daripada penyebaran itu sendiri. Jadi karena menurut itu kan Pak Trubus harusnya KRL ini beroperasi atau dihentikan atau dibatasi secara maksimal, paling tidak jumlah keberangkatan dan jumlah penumpangnya. Iya, kalau memang dibatasi. Jadi penumpangnya kan sesuai aturannya itu kan 50% kan, artinya kalau satu gerbongnya 100 jadi 50 kan gitu. Jadi tegas di situ. Kemudian juga pemberangkatannya maupun ininya juga diatur sedemikian rupa supaya berkurang gitu. Jadi semuanya memang isinya kan pembatasan. Kalau misalnya kita berhentikan sama sekali nanti berlawanan dengan PSBB itu sendiri, karena memang PP 21 kan mensyaratkan masih ada, Permenkes nomor 9 masih dibolehkan. Nah, ini kan menjadi persoalan menurut saya itu gitu. Oke, Bu Dita, masih jadi persoalan kalau menurut Pak Trubus dengan adanya atau masih beroperasional KRL ini? Oke, tapi kalau tadi yang saya dengarkan dari penjelasan Pak Trubus sebenarnya memang menyetujui konsep pembatasan ya, bukan pelarangan atau penghentian. Dan itu memang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pedoman PSBB di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Jadi yang dilakukan adalah membatasi, bukan menghentikan. Mengapa itu dibatasi? Karena tadi kembali lagi bahwa transportasi ini pada dasarnya kan menerima demand. Selama demand itu masih ada, kami tetap harus melayani. Tapi tentunya saya sekali lagi selalu tekankan, harus mengimplementasikan protokol kesehatan, jaga jarak,
Dan saya tadi setuju sekali dengan penjelasan Bu Airin bahwa kesadaran masyarakat ini juga sangat dibutuhkan gitu. Bagaimana mereka patuh untuk menggunakan masker, patuh untuk jaga kebersihan cuci tangan. Karena di stasiun, di terminal hampir semua sekarang menyediakan tempat cuci tangan. Tapi saya lihat masih juga ada yang abai atau tidak acuh gitu ya kepada fasilitas-fasilitas itu. Jadi saya rasa ini butuh kerjasama semua pihak. Kami dari sektor transportasi tetap akan memberikan pelayanan dengan pembatasan dan menerapkan protokol. Namun yang lebih penting adalah bahwa ya masyarakat ini pun juga harus menyadari bahwa hal ini dilakukan untuk menyelamatkan mereka juga gitu. Bu Dita, yang juga ingin dipertanyakan oleh masyarakat kepada Kementerian Perhubungan, kepada pemerintah dalam hal ini adalah terkait dengan opsi mudik. Ini juga menjadi perbincangan. Jadi sebenarnya sampai saat ini apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah terkait dengan mudik Lebaran, karena 1 pekan lagi kita sudah akan memasuki Ramadan, 1 bulan kemudian mudik ini harus terus diulang-ulang kepada masyarakat. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah terkait ini? Ya, yang pertama pemerintah sampai saat ini masih meminta masyarakat untuk tidak mudik. Karena kita tahu memang mudik ini punya potensi untuk membawa penularan atau penyebaran COVID-19 ini ke daerah-daerah, khususnya dari Jabodetabek yang zona merah ini ke daerah yang mungkin masih lebih aman. Ini adalah satu himbauan, satu arahan dari pemerintah. Namun demikian, memang disadari bahwa perkembangan dari pandemik ini kan sangat dinamis ya dari hari ke hari. Sangat tidak tertutup kemungkinan bahwa nantinya pemerintah akan mengevaluasi dan menerapkan kebijakan baru. Nah, mari kita lihat, kita tunggu. Tapi sementara ini kami dari Kementerian Perhubungan menetapkan pengendalian transportasi untuk mudik ini di dalam Permenhub nomor 18 tahun 2020. Sarannya tetap tidak mudik ya? Ya, tetap tidak mudik dan kami akan terus melihat perkembangannya. Kalau kemudian nanti memang dilihat kondisinya tidak memungkinkan dan mudik ini sebaiknya dilarang, bisa jadi itu akan menjadi opsi, Cindy. Akan menjadi opsi dilarang. Pak Trubus, soal opsi dilarang mudik. Iya, menurut saya sih memang harusnya dibuat aja aturan yang tegas bahwa mudik itu dilarang. Jadi ya dilarang mudik, dilarang piknik gitu loh. Jadi dua-duanya itu. Jadi karena itu harus tegas saja, jadi dilarang. Karena kalau kita tetap pada aturan Permenhub nomor 18 kan hanya membatasi. Nah kalau membatasi ini kan ujung-ujungnya tetap aja masyarakat itu bermobilitas untuk mudik. Nah sampai di kampung halaman juga menjadi beban pemerintah daerah atau masyarakat setempat yang di kampung halamannya gitu kan, yang kemudian di situ mau tidak mau harus melakukan ketentuan sesuai protokol ini kan, protokol COVID. Nah, misalnya mesti karantina segala lah. Ini kan persoalannya kemudian karena itu situasinya situasi Lebaran kan, bagaimana masyarakat harus mengawasi orang yang harus dioptimalkan apa Pak Trubus supaya larangan mudik yang sekarang ini menjadi opsi, masih menjadi opsi, bisa efektif didengar oleh masyarakat, mereka tidak akan berpindah atau pulang ke kampung halaman. Kalau menurut saya tidak lagi butuh himbauan lagi, tapi berupa larangan, berupa aturan gitu. Jadi kalau cuma himbauan itu kan bukan norma hukum, karena nggak ada sanksinya. Karena itu harus dikasih sanksi kan, supaya masyarakat ini tahu betul bahwa mudik itu sementara ini dilarang gitu. Jadi nantinya toh pemerintah bisa mengatur sedemikian rupa, nanti mudik itu diatur kemudian. Menurut saya gitu. Jadi yang penting masa Lebaran ini karena masa pandemik dilarang aja titik gitu. Jadi supaya ada sanksinya jelas gitu. Bu Dita, apakah akan lebih jelas lagi nanti sanksinya lebih tegas lagi untuk menghindari orang tidak mudik pada saat Lebaran nanti? Ya, memang kalau ini sudah menjadi sebuah larangan, tentunya memang harus diturunkan dalam sebuah produk hukum. Ya, dan ketika kita bicara hukum, sudahkah itu masuk dalam pembahasan? Ya tentu Mbak, tentu ini sedang kita bahas juga opsi-opsi ini, karena ketika sudah menjadi sebuah larangan ini kan konsekuensinya adalah bagaimana itu bisa ditegakkan. Ya, dan penegakannya tentu juga nanti akan ada sanksi dan sebagainya. Ini yang sedang kami bahas, karena kami juga selalu mendengarkanlah apa yang menjadi aspirasi masyarakat melihat perkembangan pandemik ini sendiri. Jadi saya setuju dengan Pak Trubus bahwa memang nantinya ketika ini menjadi larangan harus menjadi sebuah produk hukum yang jelas. Bagaimana itu nanti akan dikendalikan di lapangan, apa sanksinya, apa konsekuensi-konsekuensinya. Apa untung rugi dengan nantinya ada penegakan hukum opsi larangan mudik, konsekuensinya seperti apa dan risikonya seperti apa, nanti akan saya tanyakan kepada Bu Nuning selepas jeda di Dua Arah. Tetap bersama kami.